Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdanillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini ya, senang sekali kami bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu forum ya pada malam hari ini insyaallah ini sebagai sharing kita ya mengawali aktivitas kita di 30 hari ke depan ya. Insyaallah di malam hari ini nanti kita akan sampaikan beberapa hal termasuk informasi-informasi yang teman-teman harus persiapkan di kegiatan kita yang masuk di next level berikutnya ya. Baik, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita buka dulu ya sharing kita pada malam hari ini dengan bacaan ta'awud dan juga surat Al-Fatihah. Mari bersama-sama kita awali dengan suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian kita lanjut Bapak Ibu, kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dulu, kami ingin menyampaikan pada Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian, ada satu ayat yang cukup kita jadikan pegangan. Kalau kita kemudian jadikan ini pegangan, maka akan membuat energi kita itu luar biasa ya. Yang bunyinya adalah intang surullaha yang surkum wasabit aqdamakum. Nah, ada yang tahu artinya kawan-kawan? Apa artinya? Intang surullaha yang surkum wasabit aqdamakum ya. Di surat Muhammad ayat yang ke-7. Yang dimana disampaikan bahwa barang siapa yang menolong agamanya Allah, maka Allah akan menolong mereka. Dan juga bahkan Allah akan menegakkan kedudukan mereka, ya, akan menjaga kedudukan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan, ini cukup menarik ya. Kenapa kemudian sharing kita 30 hari tantangan ini kita awali dari sini? Karena inilah yang kemudian akan menjadikan niat kita menjadi jauh lebih besar lagi, jauh lebih lurus lagi. Kenapa kemudian kembali kepada niat kawan-kawan? Karena ini penting. Saya ingin mengajak kepada teman-teman nanti untuk mulai membuat catatan, list catatan ya. Bisa dengan kertas putih atau kertas buku gitu ya. Silahkan dituliskan tentang niat kita yang besar. Niat kita yang besar seperti apa? Niat kita yang besar itu adalah bagaimana kemudian mulai malam hari ini kita tidak lagi sekedar memikirkan diri kita sendiri, tetapi kita sudah bisa mulai memikirkan orang lain. Atau dalam bahasa yang gampang adalah mulai malam hari ini kehidupan kita itu sudah miliknya orang lain. Kita sudah mewakafkan kehidupan kita untuk kebaikan orang lain. Kenapa demikian? Karena nanti satu hal yang perlu kita yakini adalah tatkala kita menolong orang lain, memikirkan kebaikan orang lain, maka kebaikan untuk diri kita itu adalah Allah yang akan memikirkan. Dan nanti yang akan nolongin diri kita adalah Allah Subhanahu wa taala itu sendiri. Sehingga kita kawan-kawan tidak perlu risau dengan kehidupan kita sendiri. Saya ketika masih egois, berpikir tentang diri sendiri, maka ya yang kita dapatkan hanyalah sebuah kejenuhan-kejenuhan. Yang kita dapatkan adalah kebuntuan-kebuntuan.
Tapi tatkala kemudian kita terbuka pikirannya, kemudian mulai memikirkan orang lain, kebaikan orang lain, maka disitulah kemudian pertolongan Allah akan datang. Dan itu real, dialami oleh teman-teman di luar sana. Saya pernah mengulas kemarin, bahwa ketika seseorang masih punya amanah, masih punya hutang, maka doakan orang lain yang punya hutang, yang masih punya amanah, untuk bisa dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nanti doa itu akan kembali kepada diri kita. Maka nanti pertolongan Allah itu akan kembali pada diri kita juga. Ya, sekali lagi kawan-kawan, mulai malam hari ini kita harus memikirkan orang lain, ya. Silakan nanti dicatat hal apa yang bisa kita lakukan untuk kebaikan orang lain. Minimal adalah 40 orang di depan kita, 40 rumah depan kita, 40 rumah belakang kita, 40 rumah samping kanan, 40 rumah samping kiri. Apa yang akan kita pikirkan untuk mereka dan apa yang akan kita lakukan untuk mereka. Ada yang mungkin sakit, ada yang mungkin kekurangan makanan. Jangan sampai kemudian ada di lingkungan kita, di lingkungan Bapak Ibu sekalian, ada yang kelaparan tidak bisa makan. Karena itu tidak akan berpengaruh terhadap ibadah kita. Sholat kita, puasa kita, sedekah kita, itu tidak akan berpengaruh tatkala tetangga kita masih ada yang kelaparan. Tatkala masih ada tetangga kita yang tidak bisa makan. Maka akan sia-sia amal kita. Kenapa? Karena kita tidak memikirkan mereka. Sekali lagi, bagaimana kemudian kita nanti mulai ya ditulis hal-hal yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita itu apa? Apakah ngajarin mereka ngaji? Apakah kemudian menyediakan makanan untuk mereka? Apakah kemudian membantu membersihkan lingkungan masjid dan sekitarnya? Atau bisa jadi kita punya database siapa masyarakat di sekitar kita yang betul-betul mereka kekurangan. Kemudian meluas lagi ke lingkup yang jauh lebih luas, yang jauh lebih besar, yaitu adalah bagaimana agar teman-teman kita yang berada dalam satu grup itu, kita bisa doakan mereka untuk bisa dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala amanahnya. Sekali lagi ayatnya di surat Muhammad ayat 7. Intang surullaha yang surkum wasabit akadamakum. Barang siapa yang nolongin agamanya Allah, maka Allah yang akan menolong dirinya. Menolong diri kita. Bahkan kemudian Allah menjaga kedudukan kita di masyarakat dan juga di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting sekali lagi kawan-kawan, nanti mulai kita memperhatikan diri kita, memperhatikan orang-orang yang berada di sekitar kita. Ini langkah awal ya. Saya pengen kemudian teman-teman betul-betul ini selesai dulu ya. Sebelum nanti masuk di langkah berikutnya, saya pengen teman-teman ini selesai dulu. Karena evaluasi di level sebelumnya di 1 bulan kemarin saya mengevaluasi bahwa tingkat keberhasilan kita itu mungkin ada yang cepat, ada yang lambat. Nah, ada beberapa faktor yang kemudian membedakan percepatan-percepatan yang kita lakukan itu adalah ternyata ada pada niat kita. Di buku Manut Quran, di pelajaran yang pertama, di pola rezeki yang pertama, kita juga sudah menyampaikan bahwa beneri niatnya. Beneri niatnya seperti apa? Niat kita untuk senantiasa lebih bermanfaat kepada orang lain. Kemudian yang kedua, niat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun niat kita dalam berhijrah atau niat kita dalam bertobat kepada Allah. Bukan karena lantaran kita sudah tidak sanggup lagi memikirkan kehidupan dunia ini, bukan karena kemudian kita sudah tidak sanggup untuk menyelesaikan amanah-amanah kita, tapi jauh lebih besar niat kita adalah karena kita ingin taubat kepada Allah, lantaran kita sadar bahwa kita sudah bergelimang dengan dosa. Jadi taubat kita adalah karena kita berbuat dosa. Kalau ada teman-teman yang masih berkecimpung dengan riba dan sebagainya, maka
dosa-dosa riba itulah yang menyebabkan segala problematika kehidupan kita masih ada sampai dengan sekarang. Jadi kedua, jadi ya yang pertama niat kita untuk kebaikan orang lain. Kita pikirkan orang lain. Yang kedua adalah niat kita taubat karena kita sadar bahwa diri kita penuh dengan banyak dosa. Lalu yang ketiga kawan-kawan, untuk senantiasa teman-teman menjaga adab ataupun etika. Dalam apa? Dalam kita beramal, dalam kita melaksanakan ikhtiar langit, dalam kita menjalankan jalan ini. Salah satunya adalah teman-teman untuk senantiasa mengedepankan konsultasi dengan guru. Kenapa? Jangan sampai kemudian teman-teman dengan adanya forum yang sudah kita bikin ini, dengan adanya kesempatan yang sudah kita berikan kepada teman-teman, teman-teman kemudian tidak memanfaatkan dengan maksimal mungkin. Ketika ada tawaran-tawaran sesuatu apapun ya, tawaran bisnis, tawaran investasi atau apapun, tolong dikonsultasikan lebih dulu. Apakah kemudian ini sudah selesai syariah atau belum? Apakah kemudian ini model penipuan atau tidak? Karena banyak ternyata di luar sana teman-teman yang tidak mengindahkan hal seperti ini, tidak menjaga adab mereka, itu mudah sekali tergelincir dalam penipuan. Termasuk salah satunya misalnya mereka harus mengamalkan sesuatu amalan yang sebenarnya mungkin kita tidak tahu dasarnya dari mana, ijazahnya dari siapa, dari ulama siapa, itu diijazahkan. Ya, maka perlu juga kita evaluasi amalan kita seperti apa dalam kita menjalankan ikhtiar itu sendiri. Ketika nanti memang itu tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya, dan kemudian memiliki silsilah ijazah yang jelas, ada sanadnya yang jelas, maka kita akan persilahkan untuk diamalkan. Tetapi ketika memang tidak ada, ya sebaiknya untuk tidak dilaksanakan. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman untuk senantiasa berkonsultasi. Jangan sampai kemudian nanti terjerumus dalam hal-hal yang justru malah membuat kita semakin jauh dari Allah karena amalan-amalan kita. Karena jin ini perbedaannya tipis kawan-kawan. Jadi jin itu ketika ingin membantu manusia itu pun juga dengan amalan. Ya. Contoh misalnya kita datang ke orang pinter ya, ke orang yang kita sebut pinter. Kemudian orang yang kita sebut pinter ini memberikan sebuah amalan yang kemudian dengan amalan itu, dengan jumlah tertentu, biasanya jumlahnya tertentu, maka kemudian kita diminta mengamalkan itu. Nah, biasanya jin itu meminta dengan jumlah-jumlah tertentu. Itu ada permintaan dari jin. Ya. Misalnya pernah dulu ada datang dengan saya, dia diminta baca surat kulhu dibalik dari belakang. Ya. Bacanya dari belakang. Ya, aut-autan itu bacaannya. Nah, itu adalah permintaan dari jin. Dan dilakukan karena memang dia belum paham. Ya. Maka teman-teman jangan sampai kemudian ini mengarah ke hal-hal seperti itu. Ya, sekali lagi terkait dengan amal ibadah. Lalu kemudian konsultasi yang kedua terkait dengan peluang-peluang yang ada. Apakah kemudian teman-teman ketika mendapatkan tawaran ini, tawaran itu, mana yang terbaik, ini adalah teman-teman bisa konsultasikan terlebih dulu. Jangan sampai kemudian teman-teman terjebak dengan investasi yang bodong. Teman-teman sudah baca buku tapi masih terjebak dengan investasi bodong. Teman-teman sudah baca bukunya, sudah mengamalkan ilmunya, sudah pakai challenge 30 hari, tapi teman-teman masih kena tipu. Ada apa kayak kemarin misalnya nutup pinjol, jasa penutupan pinjol. Teman-teman diminta bayar admin dulu dan sebagainya. Nanti teman-teman akan diperas. Semakin diperas, semakin diperas, dan semakin diperas. Ya. Atau mungkin ada tawaran pesugihan putih ya, yang tidak pakai tumbal. Iya, ya, emang tidak pakai tumbal, diri kita yang ditumbalkan ya, karena nanti suruh bayar admin terus gitu. Dan begitu kita sudah kena satu kali, maka akan diterus kalau dalam bahasa emak-emak itu akan terus diporotin terus ya, keuangan kita, meskipun kita harus hutang sana sini dan sebagainya. Dan nanti tidak hanya sekedar sampai di situ, maka teman-temannya pun akan main ya, akan masuk menawari ini, menawari itu, dan semuanya adalah ujung-ujungnya adalah penipuan. Maka teman-teman harus kalau ada apa-apa dikonsultasikan terlebih dahulu. Ini adab murid terhadap guru penting ya. Lalu kemudian yang selanjutnya adalah yang kami sampaikan,
teman-teman kemudian dalam menjalankan ikhtiar langit, dalam menjalankan tantangan ini diharapkan serius ya, karena ini teman-teman sudah ada komitmennya, dan sekali lagi komitmen ini kembali ke teman-teman ya. Kalau ke teman-teman kemudian serius dalam menjalankan ini, maka akan ada perubahan. Sudah banyak teman-teman sudah menjalankan dan ada perubahan ya. Maka kemudian teman-teman harus serius ya, mulai menata dirinya, mulai mempersiapkan segala sesuatunya agar teman-teman betul-betul bisa istiqomah. Dan hanya kepada Allah lah tempat kita memohon, hanya kepada tempat Allah kita meminta. Nah, seperti itu. Baik, itu teman-teman pada malam hari ini. Nanti kita lanjut dengan sharing dan diskusi dan persiapan-persiapan apa yang harus kita lakukan, dan mungkin ada cerita-cerita lain di balik ini semua yang teman-teman boleh sharingkan. Dan ini memang ini ya, nanti untuk yang grup baru insya Allah akan kita segera bikinkan, dan nanti yang teman-teman masih berada di level lama maka nanti akan mengulang ya. Jadi ini nanti tetap grup akan jalan teman-teman ya, yang naik ke level berikutnya, yang ikut di next level akan kita pindahkan khusus di next level. Nanti yang tidak berarti akan ikut kelas mengulang, dan sama nanti, sehingga teman-teman juga yang mengulang pun harus menjalankan apa yang kita ajarkan. Yang mengulang pun teman-teman juga tetap akan mendapatkan fasilitas yang sama, perhatian yang sama, seperti itu. Hanya bedanya nanti di materi saja ya. Insya Allah seperti itu. Teman-teman, kita akan lanjut pada sharing dan diskusi ya. Alhamdulillah pada malam hari ini ada Bu Sri Rahayu dari Kalimantan, kemudian ada Bu Siti Khadijah ya di Kalimantan juga, dan ada Bu Ratu Juliana ini dari NTB ya, NTB ya, dan ada Bu Wiwi dari Bogor ini Jawa Barat. Udah ada Bu Popon mana saya lupa. Udah ada Pak Duyanton ini yang Cilacap ya. Insya Allah mudah-mudahan bulan ini kayaknya pindah ke Cilacap dari Jakarta. Kemudian ada Bu Dokter Bintorawati, ada Bu Rini Kartikasari, kemudian ada Siti Mae. Ini siapa ini? Siti Mae namanya mungkin di WA bukan ini ya. Kemudian ada Bu Rani, ada Bu Nuryati dari Sragen, ini insya Allah tetangga saya sebenarnya. Tangga lama, kalau sekarang saya yang sudah pindah ya. Kemudian ada Bu Zuli. Bu Zuli atau Pak Zuli? Ini kayaknya Pak Zuli ya dari Bekasi. Mohon maaf kemarin di grup berapa itu sempat ini ya, saya karena setahu saya Zuli itu adalah perempuan, kita masukkan beliau di grup perempuan ya. Mohon maaf ya, beliau adalah Bapak ya, Bapak Zuli dari Bekasi. Kemudian ada Bu Nur Samsia, ada Bu Tuti Hartati ya. Kemudian ada Bu Sulirawati, ada Bu Fafah, ada Bu Muji, ada Bu Sri Harti, ada Putri Wuryanti, ada Bu Mimin Klaten. Nah, ini kali tangga sendiri ya, cuma beda kecamatan. Kemudian ada, aduh siapa ini, Muhammad Salihul ya. Baik, baik kawan-kawan ya, silakan. Ada yang mau mulai dulu diskusi sharing kita, soalnya sampai jam 9, nanti jam 9 kita selesai, kita tutup, teman-teman nanti bisa beraktivitas ya. Artinya teman-teman setelah ini nanti selesai Zoom kita, berarti teman-teman mulai menjalankan ikhtiar lagi, mulai menjalankan challenge lagi, nanti mulai dari pukul 00 ya, berarti masuk di hari Senin. Hanya saja nanti untuk checklistnya belum kita berikan, kita masih menunggu di kelas yang baru, insya Allah tanggal 5 itu ada pembukaan kelas baru, beberapa kelas sudah masuk ya, untuk yang challenge awal, sehingga nanti kita mulainya bareng-bareng untuk checklist kita berikan agar selesainya juga bareng-bareng. Tapi teman-teman sudah mulai kita hitung untuk malam hari ini, nanti sudah mulai masuk ke challenge, sehingga teman-teman mulai untuk menjalankan meskipun belum laporan. Nah, seperti itu ya. Baik ya, insya Allah. Dan nanti mohon maaf ya kalau nanti malam atau besok pagi kita culik untuk kita pindahkan ke grup yang baru. Mohon maaf teman-teman ya. Mohon izin dulu sebelumnya. Baik, mungkin barangkali mau dimulai dari Bu Wiwi barangkali. Insya Allah nih. Atau Bu, Bu Ratu Juliana. Atau Bu Khadijah mau memulai sharing pada malam hari. Bu Ratu, silakan. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Begini Kang, selama saya ikuti ini, yang masih saya rasakan dalam hidup saya itu, ya memang alhamdulillah penghasilannya sudah lumayan ada peningkatan. Hmm. Tetapi selama ini yang saya rasakan, kok enggak cukup-cukup, ada aja kekurangan, selalu aja ada kekurangan. Mungkin ada di saya kah, kesalahan saya mungkin untuk memanage-nya, tetapi ada saja pengeluaran yang tak terduga, yang membuat kondisinya seperti itu, Kang. Iya, Jadi selama ini masih aja saya memikirkan, kekurangan yang belum ada pasnya, maksudnya itu. Kalau oke. masalah rezeki sih, kalau saya hitung-hitung ya bertambah, Alhamdulillah alhamdulillah. ya. Hmm. Cuman masih aja kekurangan walaupun bertambah, sebab ada saja kebutuhan yang mendesak, mendadak, itu contohnya. Iya, Ya mungkin begitu, Kang, terima kasih. iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini jadi kalau saya menilainya begini kawan-kawan. Ini saya pernah nulis ini termasuk dalam tulisan kita adalah rezeki yang bocor ya. Jadi sebenarnya banyak yang masuk tetapi yang keluar jauh lebih banyak ya. Jadi ya seolah tidak pernah ember kita itu tidak pernah ada isinya, tidak pernah penuh. Karena apa? Karena selalu bocor. Begitu diisi habis, begitu diisi habis dan lubang Ya, untuk habisnya itu ada saja. Nah, faktornya ya, pertama adalah kita kurang bersyukur ya. Kita bersyukur dulu. Kita syukuri dulu atas ya, segala nikmat yang sudah Allah berikan. Ya, jadi nanti mulai teman-teman menata hati bahwa apapun pemberian dari Allah SWT itulah yang terbaik untuk diri kita, maka harus disyukuri. Cara mensyukurinya adalah untuk kebaikan dunia akhirat kita. Ya. Lalu yang kedua adalah sedekah. Ditambah Bu, ya. ya, ya. Yang biasanya berapa, pokoknya begini. Kalau bisa jadi 2 kali lipat. Ya, dari bulan Iya, kemarin Bang. berapa besarnya infak, berapa besarnya sedekah ditambah ya. Iya, Ini insya Allah akan jadi penambah ya. Jadi kalau masih sama ya berarti akan bocor terus ya. Ini saya sudah pelajari, maka silahkan ini sisi sedekahnya, infaknya ditambah. iya, Lalu iya, yang Bang. ketiga, coba cek hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan keluarga, hubungan kita dengan kerabat ataupun kawan. Orang tua, keluarga, kerabat ataupun kawan. Dengan orang tua kita coba cek hubungan kita seperti apa. Adakah orang tua merasa kecewa dengan apa yang kita lakukan? Adakah orang tua merasa sakit hati dengan ucapan kita? Meskipun tidak sengaja ya. Coba nanti dievaluasi. Tapi Pertama orang tua saya kedua-duanya sudah meninggal, Kang. sudah meninggal ya. Berarti coba yang kedua berarti ke keluarga ya. Iya, Adakah kemudian hak-hak dari keluarga kita yang belum tertunaikan ya dari pasangan, kemudian dari anak-anak kita adakah yang belum tertunaikan dengan baik? Ya, mungkin ada suami atau pasangan kita yang minta sesuatu belum diberikan atau anak-anak juga demikian ya. Nah, coba nanti dievaluasi. Termasuk yang ketiga adalah dengan kerabat dan juga teman ya. Coba adakah mungkin barangkali hubungan kita yang pernah ingkar janji misalnya. Contoh kecil begini kawan-kawan. Ya, saya sering menganalogikan begini. Ini contoh saja. Suatu ketika teman-teman jalan-jalan, ya di jalan ketemu nih teman lama, ngobrol, ya ngobrol. Kemudian di akhir obrolan ini, akhirnya ada perbincangan seperti ini. Ya sudah, besok saya mau main ke rumah kamu jam 9 misalnya, ya. Jadi sudah bilang begitu, besok jam 9 saya main ke rumah kamu. Oke, janjian akhirnya mereka berpisah ya. Nah, kemudian di esok harinya ternyata ada kesibukan yang tidak bisa kita tinggalkan, yang mungkin sibuk sekali sehingga kita tidak ngasih tahu teman kita sebelumnya bahwa kita tidak jadi hadir atau bahkan apa namanya? Ya kita tidak bisa datang. Jadi apa namanya? Terlambat pun tidak, tapi benar-benar kita tidak bisa datang dan tanpa ngasih tahu. Coba kawan-kawan pikirkan, ketika ada teman kita yang mau berkunjung ke rumah kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Persiapan kan? iya persiapan. Nyiapin ini, nyiapin itu, ya, snack, makan dan sebagainya. Yang mungkin sebenarnya nggak ada pun diadakan, dicarikan kemana-kemana. Karena apa?
demi tamu tadi, ada teman kita mau datang. Lalu kemudian kita sudah nyiapin segala macamnya itu, ternyata teman kita nggak jadi datang. Dan dia nggak ngasih tahu, nggak ngasih kabar. Bagaimana perasaan kita? Kecewa, sakit hati. Meskipun kita sudah memaafkan, tetapi rasa kecewa, rasa sakit hati itu pernah kita rasakan. Dan bisa jadi pas waktu rasa kecewa itu kita rasakan, ada malaikat lewat, kemudian mengaminkan doa kita. Nah, ini bahaya juga. Maka silakan ya, jangan sampai kemudian hanya sekedar janji saja. Ini pun harus kita tepati. Ya, seperti maka banyak faktor yang membuat rezeki kita jadi bocor. Itu Bu Ratu ya, nanti silakan dievaluasi sendiri. Nah, seperti itu. Termasuk ini pelajaran juga untuk teman-teman yang lain juga ya. Kita sama-sama belajar insya Allah pada malam hari ini. Ya, terima kasih Kang. Ya, oke. Izin Ustaz. Oh ya, oke. Baik, silakan Bu Wiwi. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. saya mau bertanya. Misalnya kita pernah mana orang itu sudah lama, terus kita nggak tahu dia alamatnya di mana, terus menghubungi lewat telepon pun nggak bisa. Bisa nggak pada setiap saat doa itu kita ngebayang maafkan atau kita mohon dimaafkan, itu bisa nggak Ustaz? Bisa, ya. Bisa. Bisa ya Ustaz ya. Bisa insya Allah ya. Minta kepada Allah agar disampaikan pesan kita kepada beliau, dan mudah-mudahan beliau juga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal saling maafkan, saling beri maaf, dan saling mengintrospeksi diri kita. Insya Allah bisa ya, akan sampai kepada beliau seperti itu. Karena Terus kita satu lagi Ustadz, kalau untuk ini orang tua yang sudah meninggal, kedua orang tua kita sudah nggak punya orang tua, kita pernah melakukan kesalahan pada orang tua, kita mendoakan selalu paziarah atau bagaimana gitu Ustadz? Ya, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tentu kita berdoa kepada Allah agar orang tua kita benar-benar diberikan kebaikan di akhirat kelak. Salah satu bentuk kita berbakti kepada orang tua adalah dengan membahagiakan orang tua ketika di akhirat. Salah satu cara bagaimana kita membahagiakan orang tua kita di akhirat adalah kita senantiasa berbuat baik kepada orang lain. Insya Allah. Jadi setiap amal ibadah kita itu akan sampai kepada orang tua kita, ya, meskipun tanpa diminta. Maka kita harus senantiasa berbuat baik, dan insya Allah ya, kita berdoa kepada Allah agar orang tua kita senantiasa dilindungi, dijaga, ditempatkan di tempat-tempat yang terbaik ketika di akhirat. Insya Allah demikian Bu Wiwi ya. Ya, terima kasih Ustaz. Baik, insya Allah siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Sri Rahayu ya, silakan Bu. Dibuka dulu mic-nya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktu yang diberikan. Saya hanya menyampaikan selama challenge ini, ngikutin ini, banyak perubahan yang kita dapatkan. Jadi bisa mengendalikan diri dan segala macam, sehingga dapat menguasai keadaan. Apapun keadaan. Baik, Masya Allah. Ya, saya rasa itu lebih baik daripada yang kemarin. Semoga nanti yang kedepannya lebih bagus lagi. Saya rasa yang kemarin hanya itu, yang untuk kedepannya ini Pak, saya mau untuk malam ini apa yang harus kita jalankan? Berzikir atau apa? Oke, ya baik, nanti kita akan sampaikan ya. Oh gitu. Baik, insya Allah ya. Ya, saya rasa sampai situ. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga kita selalu diberi kebaikan-kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ya. Amin ya. Saya rasa itu aja Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada Bu Dokter ya, Bu Dokter Bundarawati. Silakan, boleh disampaikan. Ini sudah mengangkat tangan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanyakan suatu amalan, Pak Ustadz. Saya sudah lama mengamalkannya dan saya lupa dulu teman siapa gitu di grup mana gitu. Tapi ceritanya dia ini amalan dari Mbah Mun. Bunyinya cuma gini: Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah bil azim, astagfirullah. Itu disuruh membaca 100 kali setelah sholat subuh. Ya. Di sholat fajar. Hanya itu gimana? Baik. Itu saya belum, itu kan berarti amalan itu yang diamalkan oleh Mbah Maimun kan begitu. Sehingga kalau kemudian kita terkait dengan hal ini, satu harus melihat hadis umumnya dulu, dasarnya umum dulu ya. Tadi dasarnya itu adalah zikir, dan zikir itu memang dianjurkan Rasulullah ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ini bacaan, ini ringan ya. Jadi dikatakan di hadis itu ada bacaan yang ringan ketika diucapkan ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Ringan, tetapi ini berat amalan timbangan kebaikannya. Ini ada hadisnya memang ya. Ini ada hadisnya. Nah, sehingga ini boleh diamalkan. Dan kemudian berapa kali? Ya, tidak ada batasan. Ya, Rasulullah tidak menyampaikan batasannya. Sehingga kalau kemudian ada orang yang mengamalkan 10 kali, boleh nggak? Boleh. Ada yang mengamalkan 100 kali, boleh nggak? Boleh. Ada yang mengamalkan 110, boleh nggak? Boleh. Nah, seperti itu. Ada yang tidak dihitung, boleh nggak? Boleh. Ya, nanti malaikat yang menghitung sendiri ya. Seperti itu. Karena malaikat tidak mungkin salah catat dan tidak mungkin salah hitung. Lalu kemudian tadi astagfirullahaladzim disambung dengan astagfirullahaladzim. Itu adalah istighfar, bacaan istighfar. Maka diperbolehkan juga. Ya, silakan Bu ya. Dan lagi-lagi kemudian kita sampaikan bahwa istighfar itu juga tidak ada batasan, berapapun itu diperbolehkan. Demikian Bu Bintarawati. Masih ada satu lagi pertanyaannya Pak Ustadz. Oke, siap. Sebenarnya saya malu cerita ini, tapi tidak apa-apa ya. Ini setelah menyelesaikan challenge ya, ini ada semacam plus minus gitu loh, Pak Ustadz. Ada semacam plus minus. Jadi satu sisi dari segi apa ya performan pribadi saya menjadi lebih tenang, lebih dekat, merasa lebih dekat. Bahkan kalau misalnya setelah wudhu sebelum sholat tahajud itu saya mesti kayak memandang langit dulu gitu, jadi seolah-olah saya melihat ada arsy Allah di sana gitu. Saya merasa damai sekali karena juga lihat-lihat bintang seperti itu. Cuman kenyataannya secara finansialnya rezeki saya itu malah drop, Pak. Saya drop. Cuman ya gimana ya? Ya mungkin karena apa ya, ada deposit apa gitu sehingga masih agak ketolong. Cuman kadang-kadang ya ketir-ketir juga, ketir gitu. Terus ada satu lagi yang saya agak mengganjal ini karena dropnya ini, sehingga ada satu permintaan ibu yang sampai sekarang saya belum bisa tunaikan. Itu yang menjadi mengganjal. Saya minta gini, maksudnya gini, saya memohon dengan sangat, maksudnya mungkin yang lain bisa ditunda, tapi untuk permintaan ibu saya ini ya tolong jangan sampai beliaunya kecewa. Selama ini saya nggak pernah mengecewakan beliau, jadi ini hanya ada istilahnya sebenarnya ya nilainya tidak terlalu besar kalau dalam kondisi biasa, tapi dalam kondisi drop ini kok ya saya belum bisa menuruti gitu loh, Pak Ustadz. Gimana? Baik. Ini boleh disebutkan apa ini? Apakah umroh atau membelikan sesuatu? Ya, ibu saya cuman kepingin ini aja, kepingin waktu hari raya lusa, hari raya kurban besok itu dia kepingin berkurban, dia kepingin baju sama kepingin sandal, itu saja. Maksudnya kalau masalah ini mungkin ya gimana ya, saya mengajaknya karena ibu saya ini agak lumayan repot. Jadi misalnya dibelikan gitu tuh tidak mau. Jadi saya harus mengajak beliaunya ke mall gitu lah. Itu kadang-kadang yang membuat saya agak ketar-ketir. Kalau nggak punya deposit cukup nanti jangan-jangan beliau yang lain-lain juga. Kalau misalnya mau dibelikan kan bisa terukur ya. Ini ya kayak gitu. Kan jadi seperti anak kecil gitu loh. Jadi kalau ada ini jadinya melar gitu. Masyaallah.
sama korban saja. Sebenarnya ya kalau dinilai kondisi biasa itu kan nggak sampai 5 juta, 6 juta ada cukup. Cuman dalam kondisi drop seperti ini saya kok sampai sekarang saya belum bisa ya. Oke, ya. Terima kasih Pak. Baik, insyaallah. Ini kalau permintaannya sudah agak lama sebenarnya masih bisa didesain gitu ya. Tapi kalau sudah mendekati dengan hari H seperti ini, ya meskipun tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, maka silahkan nanti bisa datang ke Ibu, bersimpuh di hadapan Ibu, kemudian minta maaf, dan kemudian minta izin untuk beliau agar bisa dikurbankan ya. Satu hal yang kemudian harus kita pahami adalah kita mengkorbankan orang yang masih hidup itu 100 kali lipat bandingannya bila kita mengkorbankan orang yang sudah meninggal. Kan boleh ya kita mengkorbankan almarhum almarhumah itu boleh. Tetapi bandingan kebaikannya itu adalah 1:100. Maka jangan sampai kemudian mumpung ini ada kesempatan berarti kita meraih yang 100-nya ini. Ya, kita pokoknya kejar yang 100-nya karena kita tidak tahu usia di 1 tahun ke depan itu seperti apa. Ya, meskipun kita tidak berharap yang macam-macam, tapi kita tidak tahu orang tua kita di tahun depan apa kemudian masih bisa bertemu dengan hari kurban atau tidak. Ya, langkahnya apa yang Ibu miliki, kalau memang harus dijual, dijual. Ya, ini luar biasa. Ini memang butuh pengorbanan. Maka kemudian kenapa Allah sebutkan inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Kalian sholatlah karena Allah, wanhar, lalu kemudian berkorban. Dan yang namanya berkorban itu muncul rasa berat. Jadi kalau berkorban kok rasanya ringan, itu berarti korbannya masih kurang. Ya, korban itu harus muncul rasa berat dalam hati kita. Kalau kemudian muncul rasa berat dalam hati kita, balasannya itu jauh lebih cepat. Balasan dari Allah akan jauh lebih cepat dan jauh lebih banyak. Insya Allah seperti itu. Ya, tidak ada ruginya Bu. Ya, silahkan apapun yang minimal kurbannya dulu. Kalau baju ini memang kalau disebutkan ini tidak mudah ya karena harus ngajak orang tua jalan-jalan ke mall, nanti permintaannya bisa bertambah ngalor ngidul jadi banyak ini. Kalau kita belikan mungkin yang harga 200 sampai 500 ribu insya Allah cukup ya. Tapi kalau diajak kemudian nanti tambah minta ini tambah minta itu ya jangan jadi nggak cukup itu. Tapi minimal kurban. Insya Allah untuk kambing 2,5 ada ya, sudah cukup sekarang ya. Insya Allah seperti itu Bu Bintarawati. Gimana, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih pencerahannya. Niatkan ini untuk berbakti ke orang tua. Pahalanya besar. Dan insya Allah ini bisa mengantarkan kita masuk surga. Satu lagi catatan Pak Ustadz. Selama ini ibu saya kalau minta sesuatu tuh ya sudah terbiasa kurang 1 hari 2 hari dan saya selama ini bisa. Jadi di saat saya tidak bisa itu beliau itu ada ngerasa nggak percaya gitu loh. Nggak percaya. Masa sih? Waduh gitu. Masa sih kayak gitu. Jadi rasanya kan wah saya melihat beliau kecewa gitu rasanya saya sudah pengen nangis juga tapi gimana ini semoga-moga lah dalam waktu singkat ini. Ini insya Allah masih ada beberapa waktu. Insya Allah masih bisa. Ya, kun fayakunnya Allah itu ada ya. Nanti akan diberikan kemudahan-kemudahan insya Allah ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Ustadz. Baik, siap ya. Ya Pak Zuli ya, setelah Bu Bintoro Pak Zuli dulu ya. Silakan Pak Zuli, boleh disampaikan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bisa join ya. Selama ini kan cuma lihat YouTube-nya. Iya betul, Masya Allah. Ya. Kemarin juga ketemu di Bekasi ya Mas Tanya. Iya, insya Allah. Pak Iskandar. Ya kalau masalah nama tuh itu pengalaman juga Ustadz. Dulu waktu SD lomba ngaji itu pernah jadi juara Ustadz lomba ngaji baca Al-Quran. Masya Allah. Tapi kategorinya wanita.
Iya, dapat juara 2 tapi dimasukkan ke kategori wanita. Ya, jadi seperti itu, bukan ustadz aja lah. Iya. Jadi ya untuk pertama masalah challenge ya. Ya kalau masalah materi ya sedikit banyak chat dengan ustadz ya bisa dibilang kondisi belum beranjak naik lah ya, masih beranjak turun. Tapi kalau ya masalah batinnya ya masih sudah agak lebih tenang lah ya, walaupun kadang-kadang juga ada drop seperti itu, tapi ya maksudnya lebih bisa mengelola, bisa lebih tenang lah ya dalam menghadapi masalah. Kemudian kalau untuk ibadah ini yang saya mau tanyakan, sebelum ikut dengan Ustadz dulu saya juga pernah ada konsultasi jarak jauh dengan Ustadz yang lain tuh, ada saran untuk rutin membaca Rotibul Hadan. Nah itu seperti apa Ustadz menurut Ustadz? Apakah diperbolehkan? Apakah dia tidak dilakukan? Apa boleh dilanjutkan seperti itu? Boleh. Ini satu hal yang tidak bertentangan. Tidak dalam artian Rasul tidak mensunahkan secara khusus, tetapi juga tidak melarang. Jadi diperbolehkan. Karena selama itu adalah untuk kebaikan, maka insya Allah akan diperbolehkan dalam Islam seperti itu. Jadi banyak hal yang Rasulullah tidak melarang, Rasul tidak memerintahkan, itu bisa dilakukan. Insya Allah demikian ya. Insya Allah termasuk tadi amalan itu insya Allah boleh dilakukan Pak Juli. Boleh dilanjutkan insya Allah. Ya kalau saya lihat isinya kan ya semuanya baik lah ya, betul. Ada ayat-ayat Al-Quran dan sebagainya, tidak ada yang bertentangan seperti itu isinya. Ya, betul. Kemudian mengenai ada masa-masa bisnis gitu ya. Kalau yang seperti Ustaz tanyakan tadi ya itu masa lalu lah. Sebelum saya ikut Ustaz, ya pernah lah ya. Kayak udah mau ikut kayak Sugihan Putih gitu, udah sampai berapa tahap gitu, tapi saya hentikan gitu, wah ini kayaknya penipuan ini. Udah sudah hampir terjerumus seperti itu. Tapi ya tidak sampai terus-terusan dipelorotin seperti kata Ustaz tadi. Iya. Nah, kemudian ini yang baru ini ya, kita kemarin ada semacam kayak perkumpulan gitu ya, ada undangan gitu untuk memulai bisnis itu, sampai kalau saya lihat itu bentuknya semacam ya MLM lah ya. Nah, apakah MLM itu diperbolehkan atau ada yang syariah atau seperti apa gitu Pak? Ya, oke. Baik ya, ini memang dilema ya, banyak perbedaan di kalangan para ulama terkait dengan MLM. Yang jelas adalah bahwa di MUI sendiri dan juga beberapa ulama itu menggariskan bahwa ketika syarat-syaratnya itu terpenuhi maka ya silakan boleh dilanjutkan ya. Tapi ketika ada unsur gharornya, ada unsur ribanya, maka itu tidak diperbolehkan. Tetapi selama ini 90% bahkan sampai 99% bisnis multi level marketing di Indonesia ranahnya adalah ranah yang gharor ya. Kenapa? Karena kalau memang sistemnya tidak gharor bisa jadi pelakunya ya. Jadi mungkin sistemnya bagus tapi pelakunya yang kemudian tidak bagus ya. Banyak hal-hal yang ditawarkan itu terlalu berlebihan ya. Kalau zaman saya muda dulu, ya, meskipun saya juga sekarang masih muda ya. Kalau zaman saya muda dulu itu seringkali multi level marketing itu yang diiming-iming adalah naik kapal pesiar, kemudian jalan-jalan ke luar negeri, wisata ke Bali. Itu biasanya yang sering diiming-iming itu, kemudian punya kendaraan pribadi dan sebagainya. Tapi ya akhirnya nonsen semua ya, karena banyak hal-hal yang sebenarnya tidak bagus. Maka kemudian kalau ditanyakan ke saya pribadi, saya tidak pernah menganjurkan teman-teman untuk ikut multi level marketing. Kenapa? Karena teman-teman tanpa multi level marketing pun insya Allah akan bisa sukses ya. Insya Allah seperti itu Pak Zuli. Ya Ustaz, kemarin sih saya juga agak kagetnya itu kan, ini hasilnya ini hanya boleh digunakan untuk 3 pengeluaran gitu kan. 1 membayar hutang. Ya. 2 untuk keluarga.
yang ketiga untuk beribadah. Itu ya, ada catatannya seperti itu. Memang yang seperti diutarakan Ustaz tadi, hasilnya itu ya kalau itu tergantung kita ya, kalau kita rajin ya hasilnya fantastis gitu ya. Iya. Dan selama ini kalau saya lihat sih MLM itu kalau menurut saya pribadi ya mungkin sehat, tapi yang jelas produknya nyata gitu ya, bukan fiktif ya. Kalau fiktif kan hanya seperti kita apa namanya uang berantai saja ya Pak ya. Iya, betul. Kalau produknya nyata dan emang itu berdagang produknya nyata, mungkin masih sehat lah. Betul. Dan umurnya panjang lah insya Allah yang produknya nyata. Ya. Ketika sistemnya bagus maka insya Allah akan bertahan lama ya. Tetapi teman-teman ketika mau sukses di multi level marketing, jangan fokus pada berjualan. Tapi fokuslah mencari orang. Serius ya. Saya sudah lama berkecimpung di dunia marketing dan di dunia MLM. Ya. Saya dari zaman kuliah sudah ikut MLM ya. Dan MLM pertama yang saya ikuti adalah miliknya Agim. Itu MLM pertama ya. Mkinet kalau dulu ya. Sekarang sudah tutup ya. Itu multi level pertama saya ikuti, dan banyak multi level yang kemudian saya pelajari, saya ikuti ya. Sekali lagi, intinya kalau ingin sukses di dunia multi level marketing, jangan fokus jualan. Ya, meskipun para leader bilang ini boleh jualan, nah, tapi itu tidak akan bisa memberikan dampak yang berarti. Ya. Kalau pengen sukses, silahkan ya, silahkan mencari orang, fokus mencari orang, seperti itu. Baik Ustaz. Baik. Tapi ada satu rahasia yang perlu kemudian kami sampaikan, ketika teman-teman fokus mencari orang, maka teman-teman harus persiapkan dana yang cukup besar. Karena wirawiri ngalor ngidul ke sana kemari prospek itu selalu diawali dengan dana yang besar. Teman-teman tidak bisa prospek ke sana kemari tanpa bensin. Seperti itu. Karena seringkali sudah prospek jauh-jauh, janjian ketemu orang, begitu di prospek malah nggak jadi ya. Itu sering terjadi ya. Maka sering kami sampaikan, kadang teman-teman antara pengeluaran dan pendapatan tidak seimbang, justru lebih besar pengeluaran. Dan saya sudah melihat berapa teman-teman kita yang aktivis dunia multi level marketing, mereka akan lompat dari satu multi level ke multi level yang berikutnya. Jadi sebenarnya isinya orang multi level itu yaitu saja. Ada penambahan sedikit karena mereka ya dari pindah loncat dari satu multi level ke multi level berikutnya. Insya Allah demikian Pak Juli dan kawan-kawan yang lain ya. Saya tidak melarang teman-teman untuk ikut multi level marketing, silahkan ketika memang itu sistemnya baik, sistemnya tidak berkaitan dengan riba dan juga horor, dipersilahkan. Tetapi kalau kemudian tanya ke saya tidak mengajarkan untuk ikut multi level marketing. Demikian. Baik, lanjut Bu. Sudah selesai Pak Juli ya? Nah, kalau sudah selesai kita lanjut Bu Khotijah dari Kalimantan. Silakan Bu. Ini menunggu lama Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu. Mungkin cuma sedikit dua pertanyaan nih. Okay. Yang pertama itu saya ini dulu pernah kerja di kayak model KPR itu loh, bersubsidi itu loh Pak, perumahan. Ya, oke. Nah, di situ terus saya itu kan keluar karena ada gaji yang belum dibayarkan kan gitu. Nah, setelah saya keluar, nah ini ganti dengan pimpinan yang baru. Terus saya dimasukkan grup lagi untuk masuk menjadi reseller. Reseller perumahan. Nah, di sini tuh saya takutnya saya masih ragu-ragu ini masuk golongan riba. Ya, soalnya kan posisinya saya mencari orang, terus orang itu kan otomatis ngutang nih di KPR-nya itu loh maksudnya. Ya. Jadi sama aja saya ini saya menjerumuskan orang nggak sih gitu loh maksud saya. Ya. Maksudnya di situ saya ragu-ragunya. Terus kalau posisi saya tiba-tiba keluar tanpa alasan dari grup itu kan kita kurang sopan seperti itu kan. Ya jadi saya ragu-ragunya di situ. Itu yang pertama. Terus untuk yang kedua
misalnya kita punya hutang sama orang, Bu, ya suami saya sih, cuman ya masuk aja golongan saya lah. Tapi yang kita hutang itu orangnya sudah nggak tahu kemana gitu, lost kontak. Nah, itu gimana ya caranya kita bayar itu? Apa kita masukkan di masjid atau gimana niatnya atau gimana gitu maksudnya untuk penjelasannya? Ya, oke. Baik ya. Yang pertama, ketika memang itu KPR-nya bukan KPR yang syariah, ya sebenarnya kita ikut juga dalam bagian dosanya ya. Kenapa? Karena kita jadi merekrut mereka dan kemudian kita jadi saksi untuk mereka. Tapi ketika KPR-nya syariah tidak apa-apa, Bu, boleh ya. Kan KPR itu ada yang syariah dan tidak. Nah, dan cirinya sudah kita sampaikan ya. Apakah kemudian ketika mereka itu telat membayar denda, ketika telat mereka membayar kemudian ada dendanya, berarti dendanya masuk riba. Kalau tidak ada dendanya berarti tidak riba. Itu aja sih gampang cirinya. Kemudian yang kedua, tadi terkait dengan teman yang sudah lama kita punya utang, tapi sudah lost kontak, kita coba semaksimal mungkin coba hubungi keluarganya, semaksimal mungkin coba hubungi teman kerabatnya, mungkin barangkali ada yang masih ada hubungan atau sudah tahu di mana posisinya. Tapi kalau kemudian tidak tahu sama sekali, sudah lost kontak dan benar-benar lost, kita sudah maksimal ikhtiarnya, sudah nggak ngerti, maka silahkan disedekahkan atas nama beliau. Insya Allah ya akan jadi pahala untuk beliau. Demikian Bu Khadijah. Oke, seperti itu kan maksudnya kita kan mumpung kita ingat, maksudnya kan seperti itu, takutnya kita gimana ya hutang ini kan kita bawa gitu kan ya ke akhirat nanti. Betul ya. Maka tadi silakan kalau sudah betul-betul mentok kita udah nggak tahu mau gimana lagi, sedekahkan atas nama beliau. Oke, kan itu kasusnya ibaratnya lama. Ya. Terus kalau misalnya dikasihkan keluarganya kan keluarganya nggak tahu apa-apa ini. Kita maksudnya gimana ya? Maksudnya cuma ngasih. Kalau ada keluarganya, berikan ke keluarganya. Ya, kalau ada keluarganya gitu aja ya? atau kepada ahli warisnya, sampaikan memang ini hutang kita kepada beliau. Ya, jangan sekedar memberi. Nah, kalau memberi nanti mereka bingung, ini uang apa ini? Ya. Ya, Sampaikan bahwa ya ini adalah hutang kita kepada beliau, seperti itu. Soalnya kalau akadnya dulu itu juga sudah lupa ya, itu niatnya dia itu ngasih apa gimana kita juga kurang tahu. Ya kalau memang ininya kamu anggap sebagai hutang ya sudah tetap dibayar, enggak apa-apa ya. Nanti tetap apapun hasilnya akan tetap menjadi kebaikan untuk kamu dan keluarga, untuk mereka dan keluarga. Jadi sama-sama baik seperti itu. Itu ya. Oke. Cukup bermaaf. Ya, Masya Allah ya. Jadi lanjutkan. Baik, barangkali ada jam 9:11. Tidak ada ya. Kalau tidak ada, nanti teman-teman mulai tadi ada chat, coba saya baca dulu chatnya ya. Ada chat nih, bentar. Oke. Nah ini suaranya mengecil mungkin di tempatnya Ibu jaringan ya, atau mungkin barangkali mic-nya yang ini coba dicek lagi Bu Popon. Ini insya Allah bagus ya. Bu Nuryati, izin bertanya, katanya dengan niat untuk kebaikan orang lain. Suatu saat ada tetangga dulu, tapi sekarang gimana ini? Tetangga dulu, tapi sekarang jauh. Oh begitu. Jadi punya tetangga, tapi sekarang jauh. Tiap bulan pasti dia hutang ke saya. Nah bulan kemarin dia mohon-mohon hutang lagi, padahal hutang dari puasa kemarin belum disaur, sehingga saya tidak ngasih. Bagaimana Ustadz, apakah ini termasuk saya tidak mau memikirkan dia, mohon solusinya. Ini harus disikapi ya. Nah, kemarin strateginya di kajiannya, kajian tentang hutang saya sudah sampaikan. Ketika ada teman yang kita melihat karakternya tidak baik, ya kita perlu mengingatkan kepada mereka dengan cara yang baik juga ya. Nah, ada strateginya apa? Strateginya ketika ada yang datang ke tempat kita ingin berhutang, jangan diberikan hutangan, ya, tetapi diberikan ya dalam niat kita sedekah atau infak ya. Pokoknya kita beri ya sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan keinginan kita, yang itu nanti bukan pinjaman
yakin di bulan berikutnya dia tidak akan berani datang untuk pinjam lagi. Silahkan dipraktekkan ya. Jadi kalau ada orang datang mau pinjam uang, sudah butuhnya 1 juta, ya sudah. Saya tidak bisa ngasih 1 juta, saya cuma punya uang 200, ini buat kamu. Tidak usah pinjam. Yakin bulan depan itu tidak akan datang lagi, Bu. Itu strateginya. Ya, kenapa? Tidak akan merasa tidak enak seperti itu. Ya, itu strategi agar kita tidak dihutangi. Ya kalau orangnya baik sih enggak apa-apa ya. Kalau jangan bikin penyakit untuk diri kita sendiri. Nanti nagih nggak dibayar, nggak direspon, kita jadi sakit hati. Akhirnya ngurangin pahala kita. Gitu ya. Jadi kita bersikap untuk tidak ngasih pinjaman ke orang lain itu bukan dosa ya, tapi kita juga berhati-hati pada diri kita sendiri, jangan sampai kemudian kita berbuat dosa. Yaitu apa? Yaitu tadi ya. Kalau kemudian kita nagih, yang ditagih malah jauh lebih galak. Modelnya sekarang kan begitu ya. Nanti kita jadi kecewa, jadi sakit hati. Ya ini akhirnya ngurangin pahala kita. Ini jangan sampai itu ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah SWT, ada Bu Fafah nih buka kamera. Barangkali ada yang mau disampaikan Bu Fafah. Dipersilahkan, monggo. Iya. Bu Fafah dulu, Bu Papan dulu. Bu Papan dulu, mohon maaf ya. Baik, silakan Bu Papan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Bagaimana suara saya? Bisa? Baik, bisa Bu. Ya. Ini Ustadz, saya mau sedikit sharing dan juga ada sebuah pertanyaan ya. Oke. Ini alhamdulillah Ustadz, terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya ini terus terang saja Ustadz ya, sebelum mengikuti challenge ini, saya gimana ya, rasanya untuk bangun tengah malam itu rasanya susah sekali gitu ya Ustadz ya. Ya. Tapi alhamdulillah setelah saya mengikuti challenge 1, challenge 2, dan sekarang saya mengikuti challenge ketiga gitu ya. Alhamdulillah saya sekarang mulai bisa begitu, mulai bisa dan alhamdulillah istiqomah gitu, meskipun kadang-kadang begitu ya saya kesiangan gitu Ustadz. Dan juga sudah saya rasakan sekali manfaatnya begitu ya. Saya sekarang ini banyak sekali ujian-ujian yang Allah berikan kepada saya begitu ya. Baik itu ujian yang mungkin sifatnya itu menyenangkan begitu ya Ustadz ya. Kemudian juga ada juga yang mungkin bisa disebut menyedihkan atau ujiannya itu yang tidak enak mungkin ya Ustadz ya. Tapi alhamdulillah begitu ya. Setelah saya itu pasrah begitu ya, pasrah dan disyukuri dan dinikmati begitu ya kata Ustadz gitu. Betul ya. Alhamdulillah semua rintangan itu dapat saya lalui begitu Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian saya dapat ujian, waktu itu saya bilang suami saya yang sakit mengalami stroke ringan. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh, cuma tinggal sedikit lagi begitu ya Ustadz ya. Baik, ini berkat doa dari semua rekan-rekan di challenge ini juga. Alhamdulillah, terima kasih sekali begitu ya kepada teman-teman semua di grup challenge ini. Kemudian alhamdulillah juga sekarang ini beberapa hari ini saya sudah melihat mungkin dengan adanya diambil hikmahnya saja mungkin ya Ustadz ya, dengan sakitnya suami saya begitu ya. Nah begitu dia sembuh, alhamdulillah ini beberapa hari ini saya lihat dia sudah bisa bangun malam dan juga sudah melaksanakan sholat tahajud suami saya. Alhamdulillah saya gembira sekali Ustadz. Baik. Ini gitu ada berkahnya. Nah itu mungkin pembelajaran bagi saya ya setelah mengikuti challenge ini gitu ya Ustadz. Baik. Nah ini ada yang sedikit pertanyaan Ustadz ya, itu mungkin sharing saya dalam menjalani challenge ini. Mudah-mudahan saya minta doanya saja dari rekan-rekan begitu ya. Mudah-mudahan saya bisa istiqomah melaksanakan segala sesuatu yang ada di challenge ini. Nah, yang ada satu pertanyaan, saya ini punya teman, Ustadz. Nah, teman saya ini minjam uang lah kalau disebutkan ya. Minjam uang kepada saya udah beberapa kali, tapi biasanya dia itu lancar begitu ya. Nah, namun sekarang ini udah tahun gitu ya. Pinjam lagi saya kasih begitu. Padahal udah saya janjikan bahwa uang itu mau dipergunakan, tapi sampai sekarang dia itu tidak
belum pernah tidak bayar lah gitu ya kalau disebutkan. Kemudian dia dari grup dia juga keluar, kemudian juga HP-nya saya hubungi tidak pernah diangkat begitu ya. Pernah saya 1 kali ketemu, tapi kalau mungkin saya ketemu di jalan mau saya bicarakan itu kan tidak enak begitu ya. Tapi dia juga tidak membicarakannya sama sekali, Ustadz. Iya. Nah, kalau seandainya ini Ustadz ya, saya islahkan gitu ya, saya islahkan bukan diislahkan, saya relakan saja begitu ya, saya relakan. Apakah itu perlu diislahkan langsung terhadap orangnya atau bagaimana, Ustadz? Iya. Ketika memang mau diikhlaskan harus disampaikan kepada yang bersangkutan. Ya. Iya. Jadi harus disampaikan kepada bersangkutan bahwa pinjaman atau hutang atau amanahnya sudah kita ikhlaskan sehingga tidak ada lagi kewajiban hutang terhadap diri kita. Dan itu nanti akan dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi sedekah. Nantinya akan dibalas oleh Allah dengan berlipat dan dengan cara yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak ketemu boleh ditelepon gitu, kalau mungkin teleponnya suatu waktu aktif gitu, bisa saja Ustaz. Boleh ya, boleh saja, silakan. Oh iya. Ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena kalau belum kita sampaikan kepada mereka ini belum sah ya. Sedekah kita belum sah kalau belum kita sampaikan kepada yang bersangkutan. Insya Allah demikian ya. Baik, kemudian masuk Bu Rafah. Silakan Bu. Bu Fafah ya, maaf. Silakan Bu Fafah. Dibuka mic-nya. Mic-nya dibuka dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak? Ya, oke, dengar. Suaranya. Siap. Oh, iya. Seperti yang disampaikan rekan-rekan sebelumnya juga, mungkin saya juga ini maksudnya ya minta doanya lah agar selalu istiqomah gitu. Cuman saya mau nanggapin aja tadi yang Ustadz bilang temen saya pernah juga kejadian, maksudnya minjem kan, awalnya dia minjem, terus saya memang pernah dengar juga kalau memang kita nggak punya sebanyak yang dia pinjem, ya udah kita kasih berapa aja tapi kita ikhlaskan gitu kan tadi ya. Iya. Terus saya juga waktu itu saya sempat lakukan seperti itu, karena kalau kita sudah mengeluarkan uang itu jangan harap kembali kan istilahnya. Betul gitu. Ya. Nah, jadi setelah saya lakukan itu ya saya juga bilang ini juga saya adanya segini gitu, dan ini saya ikhlaskan, kamu jangan mencari saya lagi lah gitu istilahnya, udah saya ikhlaskan. Tapi seminggu kemudian nelfon lagi, Tat. Iya, malah yang ini mah bener-bener minjem gitu, kalau malah bilang gitu. Jadi saya gitu. Jadi kan maksudnya ya nggak tahu ya, mungkin apakah memang dia kepepet atau gimana ya, tapi yang jelas ya pelajaran juga sih bahwa ya kita juga bisa memilih orang-orangnya kan. Kadang-kadang kan kita paham walaupun kadang baru kenal sekali, tapi dengan kondisi seperti itu kan kita bisa pelajaran juga lah bagi kita ya Tat. Iya, betul. Maksudnya jangan sampai ya paham bahwa sekedar tahu aja bahwa orangnya seperti itu gitu aja paling. Betul ya. Terus saya minta doanya dari semuanya. Terus ini Tat yang tadi terkait Zoom untuk berikutnya itu kan tadi ada sempat dibicarakan mintanya pagi ya. Oh pagi ya. Setelah subuh tapi libur gitu. Pas libur itu gimana ya? Ya, oke ya. Jadi banyak faktor ternyata ya. Jadi banyak faktor. Satu, Zoom-nya kalau pagi harus hari libur ya. Karena kalau nggak hari libur nanti banyak kesibukan. Jadi persiapan sekolah, persiapan kerja macam-macam dan sebagainya. Sehingga harus hari libur. Sedangkan kalau hari libur, ya itu banyak juga kadang aktivitas, dan termasuk saya mungkin sering di luar kota kalau pas hari libur, sehingga tidak bisa membersamai. Dan yang paling bagus dan paling tepat waktunya ya sekali lagi kita ambil malam ya. Kalau malam ini ya mau gimana pun agak bebas gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
Yang kedua, pagi itu kita kan perbedaan waktu nih, ya. Ada di Indonesia Timur, Indonesia Tengah, Indonesia Barat nih. Perbedaannya kan 1 jam sampai di timur berarti 2 jam. Kalau kemudian sebagai patokan adalah kita yang ada di Indonesia bagian Barat, WIB, nanti teman-teman yang berada di Indonesia bagian Timur itu sudah berada di kantor kalau pagi. Ya. Nah, sedangkan untuk teman-teman yang berada di Indonesia bagian timur, Indonesia di bagian barat yang wilayahnya barat, kayak misalnya di Sumatera, kemudian di Palembang, di Aceh dan sebagainya, itu mereka sedang sholat. Nggak ketemu juga kan ini. Karena patokan kita misalnya adalah jam 5 bagian Indonesia Barat ya. Jam 5 atau setengah 6 untuk Indonesia bagian barat itu kemungkinan yang bisa ikut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI. Karena itu sudah masuk Sumatera, mereka masih sholat. Waktunya masih sholat. Kalau untuk bagian Bali ke sana, sampai ke Irian Jaya, mereka sudah kerja. Seperti itu. Nah, tapi kalau malam, insya Allah ini waktunya bisa ngikuti. Ya, artinya apa? Artinya teman-teman yang berada di Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur, ya mereka bisa ngikuti meskipun di sana lebih malam daripada di sini. Sedangkan untuk teman-teman yang berada di Sumatera, nanti mereka mulainya terlambat ya, tetapi mereka masih bisa ngikuti ya, meskipun mulainya terlambat karena waktu kita mulai mereka masih sholat ya, tetapi nanti mereka bisa ngikuti atau bisa nyusul. Pertimbangannya itu sih insya Allah Bu Bapak. Banyak hal ya. Insya Allah malam jauh lebih longgar, seperti itu. Iya. Tapi kadang sempat ketiduran juga. Iya. Iya. Baik, seperti itu ya. Nggak sampai selesai kadang-kadang. Baik. Oke, baik. Ada lagi? Sebelum ditutup? Ya, ada yang lain barangkali. Ketika tidak, kita akan tutup Zoom-nya. Ya, sudah 9.25. Alhamdulillah teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan teman-teman yang tidak hadir, kita doakan agar mereka juga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala aktivitasnya, dan juga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi untuk kita yang hadir, insya Allah akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ya dimudahkan, dilancarkan sama juga ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup sharing kita. Namun sebelumnya saya ingin sampaikan, nanti di sepertiga malam terakhir teman-teman mulai bangun ya jam 3 minimal. Kalau untuk wilayah Indonesia bagian barat, wilayah Solo Raya ini jam 4:30 subuhnya, di Jakarta 4:30 lebih ya, apalagi di daerah Sumatera itu bisa jam 5, untuk daerah Jawa Timur jam 4 lebih. Jadi insya Allah jam 3 itu waktu yang pas teman-teman untuk bisa sholat tahajud ya, dimulai dari sholat taubat, kemudian sholat tahajud, atau bisa tahajud dulu 2 rakaat, kemudian taubat 2 rakaat, hajat 2 rakaat, kemudian disambung dengan sholat witir 3 rakaat. Atau ketika teman-teman malam ini sebelum tidur witir dulu, ya enggak apa-apa, nanti tinggal menyelesaikan yang sebelumnya. Setelah selesai, kemudian teman-teman istighfar ya, banyak-banyak istighfar, kemudian baca Quran, setelah itu doa ya. Istighfar, baca Quran, kemudian doa sama Allah, sampaikan hajat-hajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai nanti subuh ya. Subuh teman-teman ketika sudah azan, sholat 2 rakaat untuk sholat fajar, kemudian masuk sholat subuh. Setelah sholat subuh teman-teman sudah mulai untuk bersedekah subuh atau infak subuh ya. Silakan, boleh langsung diberikan atau dimasukkan ke tempat celengan yang sudah kita sediakan. Harapan saya teman-teman yang ada di grup challenge ini bisa masuk ke Islah ya, ke program Islah. Harapannya seperti itu, karena nanti biar kita saling membantu, saling tolong menolong ya. Kita akan mudahkan untuk teman-teman bisa menyelesaikan pembayaran online-nya insyaallah. Itu terima kasih teman-teman ya. Nanti kita sambung, dan sholat duhanya teman-teman minimal 4 rakaat ya. Kalau kemarin minimal 2, untuk next level minimal harus 4.
Kenapa 4? Agar Allah cukupkan rezekinya. Jadi kalau pengen kita dicukupkan rezekinya oleh Allah di hari itu, silakan sholat duha 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, minimal 4. Itu boleh ditambah jadi 6, tambah jadi 8, ya. Seperti itu. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis dan dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis pada malam hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanahu wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami mohon dimaafkan apabila banyak kekurangan dan selamat istirahat Bapak Ibu kawan-kawan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin untuk nutup Waalaikumsalam Zoom warahmatullahi ya. wabarakatuh.